Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Belajar Arsitektur. Teman-teman tahu nggak ternyata penggunaan atap asbes sudah sejak lama dilarang oleh WHO loh. Mau tahu alasannya? Terus, kenapa asbes masih digunakan di Indonesia ya? Oh iya, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung saja di subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggalan video terbaru dari kami ya. World Health Organization atau WHO dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah melarang penggunaan asbes karena menyebabkan sejumlah penyakit berbahaya yang berujung pada kematian. Kira-kira apa sih penyebab asbes begitu berbahaya? Terus kenapa asbes masih dipakai di Indonesia? Mau tahu jawabannya? Langsung saja kita bahas. Melansir National Institute of Health, penggunaan asbes begitu berbahaya karena mengandung debu atau serat tipis berukuran kecil yang tak kasat mata dan bersifat karsinogenik. Jika atap asbes retak atau pecah, dipaku atau dipotong, debunya akan berhamburan di udara. Nah, debu ini bisa bertahan hingga berhari-hari di dalam ruangan. Bayangkan, jika teman-teman menghirup udara yang terkontaminasi debu asbes dalam jangka waktu yang panjang, kemungkinan besar teman-teman akan mengalami radang dan kanker paru-paru hingga kanker kulit. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan asbes masuk dalam kategori bahan beracun dan berbahaya atau B3, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan data Global Burden of Disease atau GDB tahun 2019 terdapat 1.661 kematian di Indonesia akibat paparan asbes di tempat kerja dan 82% diantaranya karena kanker paru-paru. Menurut Dwi Oktavia, diperkirakan jumlah kematian akan meningkat hingga 3.000 jiwa di tahun 2040 jika penggunaan asbes di Indonesia tidak dikurangi. Sebenarnya, kenapa sih orang di Indonesia masih saja menggunakan asbes? Ternyata material asbes punya ketahanan yang bagus karena tahan api, tahan lama, mudah dalam pemasangan, dan yang paling utama adalah harganya lebih murah. Karena keempat alasan ini, penggunaan asbes dari dulu sampai sekarang masih banyak digunakan di Indonesia. Meskipun asbes sering digunakan untuk atap bangunan, ternyata kandungan asbestos juga terdapat pada kampas rem dan kopling. Karena hal ini, banyak negara yang sudah melarang penggunaan asbes. Semoga hal ini juga segera diterapkan di Indonesia ya. Kalau atap rumah teman-teman masih menggunakan asbes, segera ganti ya. Ciri-ciri orang yang terkena paparan asbes biasanya akan merasakan sesak nafas, batuk kering, nyeri dada, hingga batuk darah. Nah, kalau teman-teman merasakan gejala ini, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan atau ahli paru-paru ya. Nah, itulah deretan bahaya asbes yang mengancam kesehatan. Semoga informasi yang aku share kali ini bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau teman-teman mau konsultasi terkait tim arsitek maupun desainer interior untuk rumah atau bangunan komersial, langsung saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di www.rancangrekaruang.id. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau teman-teman punya ide untuk yang kita bahas di video berikutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Ikuti terus video terbaru dari kami untuk mendapatkan berbagai info menarik lainnya seputar arsitektur. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!